membuat laporan keuangan secara manual. Pada salon Vinod, Nyonya Vinod mendirikan jasa salon kecantikan pada tanggal 1 Oktober 2020 yang diberi nama Salon Vinod. Laporan yang dibuat pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum atau bukti harian yaitu jurnal standar yang dibentuk secara umum yang merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Transaksi-transaksi yang terjadi pada selama bulan Oktober yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober, Nyonya Vinod memulai usahanya dengan memiliki harta uang tunai senilai 5 juta, piutang jasa 300.000, perlengkapan salon 7 juta, peralatan jasa 10 juta. Dalam jurnal umum ditulis uang tunai senilai 5 juta, kas didebit 5 juta, begitupun piutang jasa, perlengkapan, dan peralatan didebit dengan modal 22.300.000 dikredit. Pada tanggal 2 Oktober dibayar sewa gedung untuk salon senilai 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Dalam buku jurnal ditulis sewa dibayar di muka 1.200.000 didebit, kemudian kas dikredit 1.200.000. Pada tanggal 4 pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Peralatan didebit 3 juta, dikarenakan kredit jadi utang usaha, dikredit 3 juta. Pada tanggal 6 Oktober dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar iklan di koran. Beban iklan didebit 50, kas dikredit 50. Pada tanggal 10 dikeluarkan uang sebesar 500.000 rupiah untuk membayar angsuran utang kepada toko sinar. Utang usaha didebit 500.000 rupiah, kemudian kas dikredit 500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Oktober dibayar upah karyawan sebesar 150.000 rupiah. Beban gaji dikredit 150.000, kas dikredit 150.000. Pada tanggal 16 Oktober diterima pendapatan bulan pertama yaitu senilai 4 juta, kas bertambah didebit 4 juta, pendapatan jasa dikredit 4 juta. Pada tanggal 27 dibayar rekening telepon dan listrik bulanan bulan ini sebesar 150.000 rupiah. Beban telepon dan listrik debit 150, kas dikredit 150. Pada tanggal 31 dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Beban gaji didebit 150, kas dikredit 150. Piutang pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung sejumlah 1.450.000. Pada jurnal umum ditulis piutang usaha didebit 1.450.000, kemudian pendapatan jasa dikredit 1.450.000. Transaksi yang terakhir, pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 200.000. Di dalam jurnal umum ditulis prive debit 200.000, dikredit 200.000. Kemudian untuk
totalnya di debit 33.150.000, di kredit 33.150.000. Kemudian pencatatan buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Salon V-Note buku besar periode Oktober 2020. Nama akun yang pertama kas, jumlah 6.600.000 debit. Akun yang kedua piutang usaha dengan jumlah 1.750.000 di debit. Yang ketiga perlengkapan jumlah 7 juta di debit. Sewa dibayar di muka jumlah 1.200.000 di debit. Peralatan dengan jumlah 13 juta di debit. Kemudian utang usaha jumlah 2.500.000 di kredit. Modal 22.300.000 di kredit. Prive jumlah 200.000 di debit. Pendapatan jasa jumlah 5.450.000 di kredit. Beban gaji 300.000 di debit. Beban iklan 50.000 di debit, dan beban telepon dan listrik 150 di debit. Kemudian neraca saldo. Neraca saldo merupakan salah satu bagian penting dalam tahap siklus akun. Neraca saldo yaitu kegiatan yang terjadi pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain-lain. Di dalam salon V-Note neraca saldo terdapat 12 akun. Kas di debit 6.600.000, piutang usaha 1.750.000, perlengkapan 7 juta, sewa dibayar di muka 1.200.000, peralatan 13 juta, utang usaha di kredit 2.500.000, modal 22.300.000 di kredit. Prive 200 di debit. Pendapatan jasa 5.450.000 di kredit. Beban gaji 300.000, beban iklan 350.000, dan beban telepon dan listrik 150.000. Untuk jumlah di debit 30.250.000, begitupun di kredit 30.250.000. Kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Salon V-Note ayat jurnal penyesuaian. Di dalam keterangan, beban perlengkapan debit 1.500.000, perlengkapan kredit 1.500.000, beban sewa debit 800.000, sewa dibayar di muka, kredit 800.000, beban penyusutan peralatan 1.300.000 di debit,
Akumulasi penyusutan peralatan 1.300.000 di kredit. Beban gaji 170.000 di debit, utang gaji 170.000 di kredit. Untuk jumlahnya 3.270.000 di debit dan 3.270 di kredit. Selanjutnya kertas kerja. Kertas kerja yaitu rantai yang nantinya akan menghubungkan catatan klien auditor dengan laporan audit. Salon Vinod kertas kerja periode 2020 Oktober 2020. Di dalam kertas kerja terdapat kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian neraca disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk jumlah neraca saldo 30.250 debit kredit, jurnal penyesuaian 3.770.000 debit kredit, neraca disesuaikan 31.720.000 debit kredit, laba rugi 5.450.000 debit kredit, dan neraca untuk jumlahnya 27.450.000 debit kredit. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Pada Salon Vinod, laba rugi periode 2020 Oktober 2020, pendapatan jasa 5.450.000, kemudian terdapat beban gaji 470.000, beban telepon dan listrik 150.000, beban iklan 50.000, beban sewa 800.000, beban perlengkapan 1.500.000, beban penyusutan peralatan 1.300.000. Untuk jumlah beban itu 4.270. Laba per Oktober 2020 5.450 dikurangi beban 4.270 untuk laba 1.180.000. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Pada Salon Vinod, laporan perubahan modal periode Oktober 2020. Untuk modal 22.300.000 investasi selama bulan berjalan, untuk laba 1.180.000, prive 200.000. Jumlah penambahan modal 9. Untuk jumlah penambahan modal laba dikurangi prive 1.180.000 dikurangi 200.000, jadi 980.000. Modal akhir Oktober 2020 sejumlah 23.280.000. Untuk yang terakhir, neraca. Neraca yaitu bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi
filosofi keuangan di suatu perusahaan tersebut pada akhir periode tersebut. Dalam Salon Vinod neraca periode Oktober 2020. Harta kas 6.600.000, piutang usaha 1.750.000, perlengkapan 5.500.000, sewa dibayar di muka 400.000, peralatan 13 juta. Akumulasi kemudian dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, jumlah 25.950.000. Untuk utang usaha 2.500.000, utang gaji 1.700.000, utang gaji 170.000. Modal 23.280.000. Jumlah utang ditambah modal 25.950.000.